gini cerita-cerita nopo. Cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean di matur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira 7 juta. Mau nak 600 mau uang 6, 2 juta mudah kira. Ya rolasan 20. Sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata. Nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mati saya ulama, itu mesti ada kata bisiri asrorihi. Atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani. Termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia jadi ditompo lewat yang satu sing layak napa ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean mbok tompo iki. Misale kula saleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekne keluarga jane mesti setengah mafia. Wong saleh ora ngarep juga seneng. Dagangan tasbih nganti keluar haji piye ya. Mesti setengah markus sidik-sidik itu malah gampang kelar nopo. Andai kan warisan itu murni milik kita, karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan nopo. Sengketa. Dia paham ya? Juga tuh gale ke salam template ning aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa itu, tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika ada Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis, soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini menghentikan Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum biddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sampai gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Kayak aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Ruhin ini ora filsafat ya biasa. Ora Universitas Kristen Nabi biasa. Orang rumah sakit Kristen Nabi itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan itu juga bukan masjid Islam atau gereja. Bukan rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bukan masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya gira ini tentu susah diterima karena kita hidup di alam nyata. Ini rumah nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya gira. Dia kesalahannya orang yang punya gira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Kena sebelah ning TV, wong ketunan pegawaiane tahajud salat duha, mau terima jadi supir. Mungkin ku keluarin tak sing ngongkon wong katoan cekak beliau dari ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang hirah, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono ta. Padahal juga majikan betina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif begini. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang do. Lalu kalau balik mata tentang para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Cek bid Allah tetap tak hormati, tak fatihah.
Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kau itu nggak menolak dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu so meneh, sing sugih ada sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Nah, anak Rukin Mustafa itu so kemudian sing luwes sugih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Ismi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jaga. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Kayak apa? Mohal. Pulau nu menangi sih, pulau nu camat gelem sholat itu kiai sak daerah seneng ra karuan. Saya ini camat sholat biasa, tahlilan biasa. Bisa kok aneh, ono camat kok apa? Sholat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam orang soleh. Pulau di pengalaman tragis dalam hal ini. Pulau di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Hasil saking bagusnya bingung bengi-bengi itu golek lonte. Ini juga golek lonte supir. Oh ya toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat, golek no santri. Udah itu kalau kulon benar. Ini aku jenengan satwa pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk kayak yang dialami teman saya. Piring Jepang ke popo kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini haknya itu ditompok kangelan karena tingkat birohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Ya, kenapa kompetisi?